yang memberi sesuai keinginan zat yang memberikan nikmat. Makanya kalau Allah memberikan nikmat sehat, nah itu harusnya digunakan untuk melakukan sekian macam ibadah. Ketika tidak digunakan nikmat itu untuk ibadah, maka hati-hati, bisa jadi Allah akan tarik nikmat sehat itu. Jadi sakit kan? Berarti musibah. Nah, terkadang orang yang terkena musibah ini musibahnya double. Kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak orang yang terkena musibah, satu kena musibahnya satu, tapi kemudian menjadi dua musibahnya. Kenapa? Tidak bersabar. Ya, tidak bersabar atas musibah yang diberikan. Maka kalau dikatakan musibahnya dua, yang pertama musibah itu sendiri, yang kedua adalah hilangnya pahala dari musibah itu. Kenapa? Karena nggak mau bersabar. Naudzubillah. Makanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, ya kita harus memahami bahwasanya hidup ini mau ngapain sih? Ya kan? Usia yang Allah berikan ini untuk apa? Di dalam surat At-Taubah 72 Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar dzalika huwal fauzul azim. Dan keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. Dan itu adalah merupakan kemenangan yang agung. Artinya ketika kita mendapatkan keridhaan Allah, maka pada hakikatnya itulah kemenangan yang hakiki. Ya. Pertanyaannya, kita ini sudah dapat ridha Allah belum, Pak? Sudah dapat ridha Allah belum, Bu? Nggak tahu. Ya. Paling kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya dalam Al-Quran itu para sahabat Nabi itu kan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Mereka ridho kepada Allah. Maksud mereka ridho kepada Allah apa? Mereka ridho apapun yang Allah berikan kepada mereka. Apapun yang Allah timpakan kepada mereka, mereka ridho. Loh, kalau kita lihat para sahabat Nabi itu bagaimana ujiannya? Ya, luar biasa ujian hidupnya. Ya, para Nabi dan Rasul itu ujian hidupnya paling berat. Ujiannya paling berat Allah berikan, ibtilanya paling berat. Kemudian para sahabat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiq. Nah, maka kalau kita mau membersamai para nabi, Bapak Ibu, membersamai orang-orang yang soleh, membersamai orang-orang yang siddiq, ya berarti kita harus siap diuji dengan ujian yang semisal. Kan gitu. Apa sih ujian dihadapi oleh para nabi dan rasul itu? Apa sih ujian dihadapi oleh orang-orang yang soleh itu? Apa ujian yang mereka dapatkan? Loh, tentu ujian yang luar biasa. Permusuhan dari orang-orang yang menyelisihi mereka. Ya, pengucilan, pengusiran, dan bahkan mau dibunuh. Nah, berapa banyak para nabi yang dibunuh? Orang-orang Bani Israel itu senang itu membunuh para nabi. Jadi seperti itu. Loh, kira-kira kalau kita bayangkan ini dikejar-kejar mau dibunuh, itu kira-kira enak apa enggak gitu? Kita dikejar-kejar orang yang nagih hutang aja ngeri ya. Padahal nagih hutang gitu kan. Kalau bisa jangan jumpa sama orang yang memberikan hutang karena belum bisa bayar hutang gitu kan. Enggak tenang hidup itu. Orang yang punya banyak hutang itu kayaknya hidupnya enggak tenang. Loh, bagaimana kalau seandainya dikejar-kejar mau dibunuh, dikejar-kejar mau disiksa? Ya, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita doanya, ya Allah, kumpulkan kami bersama para nabi dan rasulmu, kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh, kumpulkan kami bersama orang-orang yang siddiq, kumpulkan kami bersama para syuhada. Loh, tapi kita mau ujiannya ujian yang enak-enak aja gitu loh. Loh, ini berarti apa namanya? Omong kosong, pepesan kosong. Tahu pepesan kosong tahu? Kena prank gitu kan. Ya. Ini kalau mau pahala yang besar, derajat yang tinggi, tapi ujiannya mau yang enak. Nah, itu pepesan kosong gitu. Dikasih pepesan sama Allah tapi kosong. Masya Allah. Nah, makanya ujian keimanan itu, ujian itu sesuai kadar keimanan. Semakin tinggi kadar keimanan, semakin tinggi ujian yang Allah berikan. Jadi
Kalau ujian kita itu masih seujung jari, seujung kuku, ya berarti begitulah kadar iman kita, Bapak Ibu. Ya, kalau ujian kita itu masih ringan gitu kan, itulah kadar ujiannya. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dan ingat, setiap apa yang diberikan oleh Allah, diujikan oleh Allah, itu berbuah pahala. Bahkan rasa khawatir, rasa panik, rasa takut, cemas, segala macam, itu penghapus dosa. Penghapus dosa. Kenapa adanya ujian itu? Supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya tahu, supaya sadar, loh, beginilah kehidupan dunia ini. Senikmat apapun rasanya, ya kan, semewah apapun, selapang apapun, senyaman apapun, tapi ketika Allah berikan ujian, nggak terasa itu. Lupa tadi nikmat-nikmat yang banyak tadi, akan lupa. Nah, maka mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tetap kokoh, tetap tegar meski dilanda ujian. Ya, dilanda ujian. Karena orang-orang yang beriman itu apa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'aizatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang beriman, kata Allah, kalau kalian mau murtad, kalau kalian murtad dari agama kalian, maka silahkan. Kenapa? Kelak Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Allah nggak butuh orang-orang yang bermental apa? Bermental tempe, bermental lemah, itu Allah nggak butuh. Mau berbalik, mau berapa, mau mundur, mau apa, silahkan. Karena akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang mana mereka ini memiliki sifat apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Azillatin 'alal mu'minin, 'aizatin 'alal kafirin. Lemah lembut kepada orang beriman, tegas kepada kekafiran. Ini sekarang banyak terbalik ini umat Islam. Tokoh-tokoh Islam sekarang banyak terbalik, Pak. Aizatin 'alal mu'minin, adillatin 'alal kafirin. Dibalik ayatnya dulu. Sama orang kafir lembut ya. Akhlaknya santun gitu. Ya kan? Tapi sama orang beriman, sama saudaranya galaknya minta ampun. Wah, seakan-akan lebih paling hebat gitu. Beraninya sama saudara semuslim. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka tetap berjuang di jalan Allah dengan apapun yang mereka miliki, dengan waktu mereka, dengan pikiran mereka, dengan tenaga mereka, dengan harta mereka, atau bahkan dengan nyawa mereka. Jadi enggak kemudian kena ujian sedikit, udah. Terakhir apa? Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Loh, kita itu enggak penting penilaian manusia gitu loh. Kita tuh enggak penting penilaian orang gitu. Mau satu bumi mencela kita, menilai kita buruk, yang penting kita merasa kita melaksanakan kebenaran, maka itu sudah lebih dari cukup. Nah, ini karena dicela orang akhirnya nggak mau lagi, dicela orang akhirnya udahlah nggak lagi lah. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujian. Kemudian salawat dan salam semoga selalu curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sebagai umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga diberikan keistiqomahan untuk bisa terus meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, santri-santriwati sekalian, seperti biasa pada malam kedua, pekan kedua kita pembahasan mendidik anak bersama Nabi. Sepertinya ini malam pembahasan terakhir sudah selesai. Tinggal bab terakhir, memberi pelajaran kepada anak. Pengajaran dan pelajaran. Artinya apa? Poin titik poinnya ini uqubat. Ya, uqubat. Apa itu? Hukuman, iqab kepada anak. Ya. Nah, jadi di sini ada beberapa dasar. Ada 3 dasar nanti. Ya, ada 3 dasar. Nah, namun sebagai pembukaan yang perlu saya sampaikan, memberikan pelajaran yang paling berpengaruh kepada anak itu adalah mengajarkan, memberikan pelajaran dengan kasih sayang, dengan kelembutan.
Nah, ingat kemarin surat Ali Imran ayat 159 Allah katakan apa? Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut. Kepada siapa? Kepada mereka, kepada orang-orang musyrik itu. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, karena rahmat dari Allah lah, karena kasih sayang Allah lah engkau bisa berlaku lemah lembut. Nah, ini para ulama tafsir mengatakan siapa yang memiliki jiwa lemah lembut berarti Allah merahmati. Walaupun tafazun gholizal qalbi lang faddu min hauli. Kalau seandainya kau berlaku kasar, kaku, keras, maka mereka akan lari dari sekeliling. Nah, jadi pengajaran yang paling penting itu berlemah lembut. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis riwayat Tabrani, ma'ata ahlu baitin arifqa illa nafa'ahum wala mana'uhu illa darrahum. Tidaklah suatu keluarga diberikan kelemah lembutan kecuali itu akan bermanfaat bagi mereka, dan tidaklah dihalangi satu keluarga dari kelemah lembutan kecuali itu akan membahayakan mereka. Nah, jadi pertama sekali dalam hal hukuman ini, memberikan hukuman atau sanksi kepada anak, yang harus kita ingat terlebih dahulu memberikan pengajaran dengan lemah lembut. Nah, tapi nanti kalau misalnya nggak berlaku atau nggak pengaruh, gitu kan? Karena kan anak-anak itu nanti kan Bapak Ibu kan ada yang beda gitu. Ada anak itu dikasih tahu sekali langsung paham dia. Ada yang nggak perlu dikasih tahu, dia udah ngerti, dia udah tahu bagaimana cara mendengarkan, bagaimana cara melakukan sesuatu, dia udah ngerti gitu. Ada yang kita sudah, kalau bahasa kita sampai berbuih mulut, enggak juga paham gitu, sampai berbusa mulut ini, walaupun enggak mungkin berbusa gitu kan. Pernah Pak nasihati anak sampai berbuih mulut? Pernah Bu? Nah, pernah, itu kan bahasa kita, majas hiperbolanya gitu kan. Artinya apa? Saking capeknya gitu kan, saking seringnya ngerepet gitu. Enggak juga. Nah, jadi itu memang warna-warni anak itu seperti itu gitu. Nah, ujung-ujungnya dia lihat siapa? Ini pasti mamanya ini pasti bapaknya yang diikuti ini. Pasti kakeknya, pasti neneknya. Ujungnya cari kambing hitam. Ya kan? Nah, jadi itu memang apa, anak itu warna-warni anak itu seperti itu. Ya. Nah, makanya perlu memberikan pengajaran sejak dini. Sejak kecil. Jadi jangan sampai ibu-ibu, bapak, ini kita mengatakan alam ustadz masih kecil, biarlah dulu. Misalnya anak kita dari kecil udah suka apa? Kita bawa bertamu ke rumah orang, Bu. Wah, itu udah lari sana lari ke sini. Alen namanya masih kecil. Nah, ini salah. Ya kan? Misalnya semua toples tamu apa tuan rumah dibukain. Wah. Dibuka sesuatu. Habis itu dia pergi. Kata mamanya, biasalah anak-anak. Ini rasanya gerem gitu. Bukan gerem sama anaknya, sama siapa? Sama mamanya. Ini gemes kita kalau kayak gitu. Nah, itu nggak boleh dengan alasan masih kecil, wajar lah. Enggak, justru dari kecil itu kita sudah harus memberikan takdib. Mentakdibnya apa itu takdib? Adab, mengadabkan dia. Jadi nggak boleh. Kalau perlu dari rumah diwanti-wanti. Nanti kalau bertamu di rumah orang begini, jangan begini, jangan begitu. Itu harus. Jadi jangan jadi pribadi yang cuek gitu. Alah biar aja lah. Walaupun mungkin ke rumah keluarga sendiri, adiknya mungkin, ke rumah kakaknya mungkin, ya. Karena karakter itu akan terbentuk dari kebiasaan. Jadi kalau kita membiasakan anak-anak kita memiliki perilaku yang kurang sopan santunnya, kurang etisnya, kurang dalam hal segala macam, nanti akan menjadi karakter yang seperti itu. Dia akan memiliki karakter yang buruk. Makanya kita Imam Al-Ghazali, anak itu terbentuk dari karakter yang terbiasa dari kecil. Jadi kalau dari kecil anak itu sudah dibiarkan diabaikan, maka jangan nanti engkau terkejut ketika anakmu memiliki sifat yang buruk, pendusta, pendendam, pengadu domba, semuanya. Naudzubillah. Ya. Nah, ini dasar yang pertama yang harus kita pahami, memberikan pelajaran sebagai suatu keharusan dalam mendidik. Artinya apa tadi? Memberikan pengajaran. Ya. Hal-hal yang baik itu harus diajarkan. Enggak ada anak itu paham sendiri, itu enggak ada. Nanti kan tahu sendiri Ustaz. Enggak ada. Harus diajarkan. Nah, kalau makan duduk. Gitu ya. Jangan jalan. Kalau makan pakai tangan
kanan. Biasanya nih Bapak Ibu, anak kecil, bayi ya, yang udah bisa makan sendiri, seringnya ini coba saya tanya, seringnya kalau makan itu pakai tangan kanan atau kiri? Kiri kan? Ini kalau saya mengambil hikmahnya, ini hikmah Allah berikan seperti itu supaya dari Allah ingin menunjukkan kepada kita supaya dari kecil kita sudah ajar anak tadi makan pakai tangan kanan. Bayangkan kalau dia makan langsung pakai tangan kanan. Wah, kita udah bilang, wah anak saya kecil-kecil udah pandai makan pakai tangan kanan. Akhirnya nggak mau lagi kita ajari kan? Padahal itu tangan kiri, tangan kanan ya. Dia nanti besok lupa lagi dia, nanti sore lupa lagi. Ini hikmah kenapa Allah jadikan seperti itu, mungkin supaya kita sadar ternyata dari anak itu sudah bisa megang makanan sendiri, harusnya kita sudah ngerti, dari situ sudah mulai diajari, diberikan pelajaran. Makan pakai tangan kanan. Kemudian kalau makan itu duduk, jangan lari-lari. Ya kan? Baca bismillah. Jadi diberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Ini ada anak makan tangan kiri, lari-lari, enggak baca bismillah gitu kan. Ngerampas pula makanan kawannya. Aduh. Ya, ini enggak ada alasan, memang masih kecil Ustaz, enggak bisa. Berarti enggak kita ajari. Kadang ada juga sudah diajar tapi ya itu butuh kesabaran. Jadi jangan juga kita buru-buru vonis mengatakan kalau lihat anak yang seperti itu Bapak Ibu langsung mengatakan ini anak ini enggak diajar sama orang tuanya. Oh, hati-hati. Jangan lisan itu terlalu cepat menilai, memvonis. Ya, bisa jadi orang tuanya sudah selalu mengajar, cuman tadi saya katakan ada anak itu pribadinya yang dikasih tahu sekali langsung paham. Ada yang tadi sampai berbui nggak paham-paham. Ya, jadi jangan terlalu cepat menilai. Ini pasti nggak pernah diajarin. Ya enggak, belum tentu. Ya, jangan-jangan yang makan pakai tangan kanan juga nggak pernah diajar, tapi memang punya kepribadian misalnya yang baik. Ya, jadi seperti itu. Ini dasar yang pertama yang harus kita pahami. Memberikan pengajaran itu wajib. Jadi jangan sampai punya pemikiran, nggak apa-apa lah Ustaz, namanya masih kecil. Nanti kalau udah apa tahu sendiri itu. Nggak ada tahu sendiri. Kalau nggak kita yang ngajarkan, nggak akan tahu. Dasar yang pertama. Dasar yang kedua, meluruskan kesalahan anak. Nah, jadi kalau anak itu salah, itu sudah harus diluruskan, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi jangan katakan ya biasalah namanya anak-anak. Ya betul, anak-anak itu tempatnya salah. Ini kalau kita anak-anak kita berharap seperti orang tua, misalnya nih Bu, Bapak Ibu dibawa ngaji, duduk diam nyatet dengerin. Ya, anak umur 5 tahun misalnya gitu, ngeri kita. Ya, ini jangan-jangan ruh orang dewasa masuk ke badan anak-anak gitu kan. Ya, anak-anak udah lari. Ya, jadi mereka tuh memang melakukan kesalahan, tapi harus diluruskan kesalahan itu. Nah, seringkali anak itu salah melakukan kesalahan karena dua faktor. Pertama, karena kesalahan berpikir. Dia salah dalam berpikir. Menurut dia itu bagus, diucapkannya, dilakukannya, tapi salah. Maka yang kita luruskan apa? Cara berpikirnya. Pernah dalam riwayat satu kali Rasulullah mendengar seorang anak gitu kan, seorang anak yang umur 10 atau 12 tahun. Ketika itu dia dalam ini perang. Ya, anak remaja perang, ikut perang, diizinkan oleh Rasulullah. Wallahu alam bagaimana kok bisa diizinkan. Kemudian ketika itu dia ingin berperang melawan, menantang orang-orang Yahudi. Dia mengatakan, ayo maju kalian, saya adalah anak orang Persia. Maka kata Rasulullah, wahai anakku, mengapa engkau tidak mengatakan saya adalah seorang Ansor daripada mengatakan anak Persia? Artinya apa? Perkataan yang diajarkan Rasulullah itu lebih lembut. Ungkapan mengatakan saya orang Ansor itu lebih halus, lebih beradab, lebih sopan daripada mengatakan saya anak orang Persia. Nah, ini meluruskan pola berpikir anak. Jadi terkadang anak itu melakukan kesalahan satu karena pola berpikirnya yang salah. Ini berarti harus kita perbaiki pola berpikirnya. Ya. Yang kedua, melakukan kesalahan karena apa? Karena memang dalam praktik perbuatannya dia salah, dia nggak bisa buat. Misalnya sekira suruh angkat sesuatu, dia belum tahu gitu, menyeimbangkan tangannya, menyeimbangkan badannya, akhirnya jatuh. Nah, ini berarti dalam praktik perbuatan dia memang belum bisa. Nah, ini mungkin diajari. Atau melakukan suatu keliru, nyapu misalnya. Anak perempuan disuruh nyapu,
pakai mana-mana nyapunya. Ya diajarkan, berarti dalam prakteknya dia langsung salah. Seperti Rasulullah satu kali pernah melihat seorang anak ikut bantu nguliti kambing. Jadi kurban, potong kambing Idul Adha, setelah itu dikuliti. Anak tadi mungkin salah cara mengulitinya, maka kata Rasulullah, pinggir kamu sebentar, biar saya tunjukkan bagaimana cara menguliti. Maka Rasulullah tunjukkan gitu kan, tunjukkan cara menguliti yang benar, cepat, caranya tuh cepat. Kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. Artinya apa? Ketika melihat kekeliruan anak dalam melakukan sesuatu, kita luruskan, jangan dibiarkan. Misalnya dia nyapu, atau dia nyuci piring, anak perempuan, atau dia melakukan suatu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan bertukang segala macam, salah gitu kan, kita luruskan. Ya, jadi itu suatu keharusan Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dasar yang terakhir, bertahap dalam memberikan pelajaran. Nah, ini pelajaran ini maksudnya hukuman ya. Di sini tidak dikatakan hukuman, tapi dikatakan pelajaran. Berarti pelajaran titik dua gitu. Dalam kurung pelajaran gitu. Maksud pelajarannya apa? Hukuman. Meskipun dalam buku ini tidak dikatakan hukuman, karena hukuman itu biasanya identik dengan perbuatan kriminal atau jinayat, perbuatan dosa. Kenapa dia dihukum cambuk 40 kali? Karena dia mabuk. Nah, itu hukuman namanya. Tapi kalau dalam hal anak memberikan pengajaran, memberikan hukuman, itu dalam buku ini dikatakan nggak boleh dikatakan hukuman. Tapi apa? Pengajar, diajar, bukan dihajar ya. Bedakan diajar sama dihajar. Kalau hajar itu apa? Menghajar maling gitu kan. Nah, itu beda. Ini mengajar, memberikan pengajaran, meskipun caranya itu dengan yang kita pahami sebagai hukuman. Tapi sekali lagi dalam dunia pendidikan tidak ada namanya hukuman. Dalam kitab pendidikan seperti itu, saya juga baru tahu. Ternyata dalam dunia pendidikan itu nggak boleh dikatakan hukuman, tapi apa? Pelajaran, beri pelajaran. Ini misalnya santri-santri melanggar gitu kan, kasih pelajaran. Pelanggarannya berat, kasih pelajaran. Pelajarannya apa? Digundul misalnya kan gitu kan. Nah, itu pelajaran. Oh, ternyata seperti itu, Pak. Ya, anak-anak sekolah gitu kan, terlambat sekolah, kasih pelajaran. Apa itu? Disetrap. Tapi bahasanya pelajaran, bukan hukuman. Nah, ini pelajaran baru, ini ilmu baru pada guru-guru ini, ustaz-ustazah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dirubah. Jangan bilang hukuman, tapi bilang pelajaran. Ini juga Bapak Ibu gitu. Hukum dia, jangan. Ajar dia. Ajarnya gimana? Nah, ini nanti kita kasih tahu. Bagaimana memberi pelajaran kepada anak. Ada berapa tahap ini? Ada beberapa tahap. Ada 3 tahap memberikan pelajaran dalam tanda petik tadi ya. Hukuman tadi. Kalau anak itu sudah dikasih kelembutan, diajari dengan lembut, nggak mau dengar. Diluruskan cara berpikirnya, juga nggak mau. Diluruskan cara melakukan apanya, nggak mau juga. Maka sampai kepada tahap yang ketiga, memberikan pelajaran. Yang pertama apa? Memperlihatkan cambuk kepada anak. Makanya dalam Islam Rasulullah perintahkan untuk menggantung cambuk di dinding rumah. Cambuk, ya, cemeti. Kata Rasulullah dalam suatu hadis, gantunglah cemeti dari Ibnu Abbas yang bisa dilihat oleh anggota keluargamu agar hal itu menjadi peringatan bagi mereka. Di rumah ada tergantung nggak Pak cambuk? Ada nggak Bu? Tali pinggang ya? Boleh nggak tali pinggang? Rotan ya, rotan. Boleh. Jadi nggak mesti harus cambuk. Pokoknya itu yang sifatnya itu apa ya? Yang tidak terlalu lembek, lidi gitu kan? Lidi itu lembek kali atau apa namanya? Kulit kayu gitu kan? Itu lembek kali. Juga tidak terlalu keras. Kayu untuk apa ini? Untuk buat seng itu kan? Nggak boleh Pak. Pertengahan dia. Makanya rotan itu pas rotan. Tapi jangan kayu kering yang udah mau patah itu kan udah nggak ada apanya itu, pukul patah tuh. Jadi nggak terlalu keras. Jadi besi nggak boleh, besi ya, besi nggak boleh. Rotan lah itu pas rotan, ya rotan. Gantungan
Sebagai apa? Pengajaran. Oh, nakal. Itu lihat. Jadi fungsinya apa dulu nih? Nakutin dulu gitu loh. Ya, rotan, cambuk. Kalau ibu-ibu mungkin hanger gitu ya. Hanger kan banyak itu. Nah, tunjukkan tadi. Tali pinggang. Pokoknya yang dia sifatnya itu kalau dipukulkan nggak sampai pecah, nggak sampai luka, nggak sampai memar. Ya, nggak sampai memar. Nah, pedang jangan ya, pedang. Pistol gitu kan. Oh, nampak itu? Itu nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu ya, haram. Menodongkan senjata tajam ke saudara muslim haram. Makanya sebenarnya nggak boleh juga kalau kita bilang ambil pisau atau ambil parang, duel di situ. Nggak boleh sebenarnya. Ya. Jadi kan kadang emosi kita kan nengok anak berantem, itu ada parang itu, ambil. Ya, ada gergaji misalnya. Cambuk. Jadi dicambuk. Di pengajaran itu cambuk itu. Pertama, sekali lagi hanya untuk tahap pertama tadi apa? Nakuti ya. Jadi perlu digantung atau tali pinggang atau hanger. Kalau nggak mau juga ini, masih juga nakal ini anak ibu apa bapak ibu anak kita. Tahap yang kedua, menjewer telinga. Nah, ini merupakan hukuman fisik pertama bagi anak. Pertama. Rasulullah pernah menjewer, pernah. Jadi dalam satu riwayat, ya, dari Abdullah bin Burs Al-Mazini mengatakan, ibuku satu kali Abdullah bin Burs ini diutus oleh ibunya kepada Rasulullah untuk memberikan anggur, satu tangkai anggur Bapak Ibu. Dibawa gitu kan, diberikan satu tangkai anggur. Ternyata anggur tadi dimakan separuh sama dia. Dimakan separuh. Kan nampak anggur dimakan separuh, nampak lah ya kan? Lihat tadi. Ya Rasulullah, ini dari ibuku. Mana separuh lagi nih? Saya makan dari di jalan. Dijewer oleh Rasulullah. Oh, kamu ini enggak amanah, dijewer. Kayak saya sering jewer santri Bapak Ibu. Ya, saya sering dikena jewer. Ya, saya sering jewer santriwati kan nggak mungkin dijewer. Ya, nakal. Jam tahfidz main-main, jewer. Nggak amanah. Amanah dari orang tua suruh belajar. Di sini main-main, jewer. Ya, nah tapi jewernya jewer yang standar. Jangan diputar 360 derajat. Tahu 360 derajat? Tangan kita pun muter. Itu namanya 360 derajat. Ya minimal 180 derajat lah. Itu 180 derajat. Atau 90 derajat. Cit gitu kan. Pokoknya dijewer. Ya. Nah, tapi ngeri sekarang jewer nih. Padahal jewer itu termasuk apa lu? Ta'dib, termasuk pengajaran dalam Islam. Tapi ada yang kemarin gara-gara dijewer muridnya masuk penjara. Ya kan? Disuruh sholat duha, nggak mau sholat duha, dia dijewer sama gurunya, dilaporkan sama bapaknya datang bawa polisi, akhirnya gurunya masuk penjara. Ada yang lapor sama orang tua karena dijewer? Kalau mereka lapor masuk penjara saya nih. Ya. Padahal itu termasuk apa? Ya mungkin jewernya terlalu parah mungkin ya. Kita kan jewer nggak apa. Nah jadi berkaitan tentang jewer dan cemeti tadi, termasuk tadi memberikan pengajaran yang baik, kelembutan itu ada di dalam buku Mendidik dengan Cinta. Ini ada nih Bu, disampaikan Bapak Ibu, teguran 1 menit. Ya, mudah-mudahan ini perlu diterapkan juga nih kepada anak kita. 1 menit. Bagaimana itu? Setengah menit pertama tegur perilaku anak kita yang salah, timbulkan rasa dia bersalah. Supaya dia merasa bersalah. Setengah menit pertama, 30 detik pertama. 30 detik selanjutnya puji pribadi dia. Hargai. Misalnya, oh ini anakku anak yang soleh ini. Tadi kita sudah salahkan gitu kan, dia melakukan perbuatan salah, kita tegur supaya dia merasa bersalah. Setelah itu kita puji. Ini biasa yang bisa seperti ini seorang ibu ini. Ya. Nah, ini sebenarnya luar biasa ini. Ya.
Jadi dibuat rasa bersalahnya keluar dulu, kemudian ditegur, ya, dipuji dengan pujian yang itu dia merasa dihargai, ya. Nah, ini berat sih sebenarnya. Seperti itu. Itu tahap yang kedua ya, menjewer telinga. Kemudian tahap yang ketiga, nah ini dia, memukul. Baru memukul sesuai dengan aturan syariat. Jadi kalau kedua tahap tadi nggak berhasil, sudah ditakuti dengan cambuk, rotan, oh tetap ngeyel, dijewer, masih juga. Baru yang ketiga apa? Pukul, Bapak Ibu. Nah, cara mukul ini ada aturan mainnya. Ini saya sering ditanya ini, Ustaz, bagaimana rambu-rambu memukul anak yang diajarkan Nabi? Nah, ini kita sampaikan. Aturan pertama, nih Bapak Ibu perhatikan. Aturan pertama, ya. Memukul baru dimulai ketika anak berumur 10 tahun. Berarti kalau belum 10 tahun nggak boleh dipukul. Karena kata Nabi, perintahkan anak kalian sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Jadi kata para ulama, tidak ada pelanggaran yang lebih berat dalam pelajaran mendidik anak kecuali dibandingkan meremehkan sholat. Artinya apa? Kalau meremehkan sholat itu pelanggaran yang sangat besar, pelanggaran akhirat, makanya dipukul. Jadi tidak ada pelanggaran selain sholat yang berat dibandingkan pelanggaran meninggalkan sholat. Artinya apa? Untuk selain sholat harusnya nggak boleh dipukul untuk kehidupan duniawi. Misalnya anak kita mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu duniawi lah, terlambat pulang, ya kan, terus main-main berantem sama adiknya, itu ternyata lebih nggak boleh dipukul. Ya. Dalam riwayat lain ada hadis yang lain, perintahkan sholat 7 tahun, 13 tahun nggak mau sholat, pukul. Berarti 13 tahun dulu baru pukul, berarti lebih lama lagi nih. Tapi jumhur lebih kepada 10 tahun tadi. Ingat ya, kapan yang pertama boleh anak itu dipukul? 10 tahun. Berarti kalau belum 10 tahun nggak boleh dipukul. Nah, wah Ustaz, saya udah sering pukul dari 5 tahun, udah saya babel Ustaz. Ya udahlah, bertobat lah. Ya. Saya juga si Paran tuh masih 8 tahun, udah sering saya jewer, Pak. Ya kan, Bu? Sering saya jewer itu. Saya cubit pun kadang. Kalau apa kali. Ya, nah, ternyata tak boleh sebelum 10 tahun. Kenapa? Karena kalau dia melalaikan sholat baru dipukul. Selain itu berarti nggak boleh dipukul. Apalagi sifatnya remeh. Terkadang kita hari ini orang tua zaman sekarang lebih marah anaknya itu mecahkan piring daripada anaknya ninggalkan sholat. Ninggalkan sholat, wah biasa aja. Tapi kalau mecahkan piring mamanya, habis. Ya kan, kelepek, selesai. Ya kan, apalagi misalnya merusak menggores kereta bapaknya baru dibeli misalnya kan, menggores habis. Tapi kalau ninggalin sholat, biasa aja, aman, nggak ada masalah. Padahal dibalik harus. Jadi memukul itu ibarat garam dalam makanan, Bapak Ibu. Garam itu bagaimana? Penyedap sedikit. Kalau berlebihan tak enak, kalau terlalu sedikit nggak terasa. Jadi harus pas takarannya. Aturan yang kedua adalah memukul. Batasan maksimal memukul adalah 10 kali. Paling banyak itu 10 kali. Nggak boleh lebih. Jadi dalam dunia pendidikan ini nggak boleh mukul lebih 10 kali. Makanya mereka saya santri ini Bapak Ibu, terus saya kasih tahu, kalau mereka tahfidnya hafalannya lelet, malas ngafal, saya rotan pakai apa? Saya pukul tangannya. Ya, pernah 10 kali? Jarang ya. Karena 2 kali aja udah terasa itu rotan, sakit kali itu. Ternyata batasannya maksimal 10 kali, nggak boleh lebih. Ya. Kadang saya ancam juga, nanti Ustaz pukul 20, tapi nggak pernah dibuat. Ya, tetap dipukul sekali 2 kali juga ya.
Ya. Nah ternyata memang betul nggak boleh dipukul lebih 10 kali maksimal. Anak kita itu nggak boleh dipukul lebih dari 10 kali. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan tidak ada sanksi di atas 10 kali pecutan, cambukan, kecuali dalam pelaksanaan hukuman had, berzina, mabuk. Nah, itu tadi baru. Kalau mabuk berapa dicambuk? 40 kali. Kalau berzina masih lajang 100 kali. Nah, jadi dalam pendidikan anak nggak boleh pukul lebih 10 kali, paling banyak itu 10, paling banyak. Ya. Paling banyak itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Makanya salah ya sebenarnya ya, kalau guru-guru ngaji zaman dulu kan, kalau ngajari ngaji gimana? Siapa yang dulu kayak gitu? Gurunya megang, jadi sambil baca Iqra, guru megang rotan. Salah, ketepok. Ya kan? Cuman kalau kita bilang, kalau dulu saya nggak begitu kan, saya nggak pandai baca Quran sekarang. Iya, kan? Nah, tapi ternyata metodenya itu ternyata keliru, Pak. Ketepok gitu kan. Ya, nggak boleh. Apalagi mukulnya dengan kekuatan. Aturan yang ketiga, sekali lagi. Penggunaan alat pukul, cara memukul dan tempat yang boleh dipukul. Pertama, alat pukul. Tadi cemeti dan tongkat, cambuk dan tongkat. Tadi nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lembek sehingga nggak menimbulkan rasa sakit. Dan terlalu keras nggak boleh, kenapa? Takut kalau dipukul, pap, langsung tekoyak misalnya, itu keras sekali berarti. Atau langsung memar, langsung patah. Ya, itu kan tahu kita menilai itu, Pak. Kayak antum coba ambil kayu yang biasa untuk apa, sama rotan itu beda itu. Nah, saya nggak pernah mukul pakai kayu pakai rotan. Rotan pun nggak besar, kecil. Ya, dia nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Tapi kalau kena, nah, cukup memberikan rasa sakit, tapi hanya di kulit saja. Tadi kan ya Bapak Ibu, kalau memukul itu yang kita berikan rasa sakit itu di kulit. Dan jangan sambil marah. Kalau bisa dihindarkan amarah. Umar bin Abdul Aziz pernah ingin menghukum masyarakat rakyatnya gitu kan, yang bersalah. Ketika mau dipukul nggak jadi, dibuang. Kenapa engkau buang nggak jadi dipukul? Kata Umar, terselip marah di hatiku, nggak jadi dipukul. Ya. Jadi alat pukulnya cemeti atau tongkat. Ukurannya sedang, basahnya sedang. Tidak terbatas pada satu jenis saja. Jadi boleh apapun. Sendal karet, sendal swalu. Nah, boleh nggak? Boleh. Beli sendal khusus untuk mukul. Mungkin nanti usah pakai sendal bisa juga ini. Ya. Cara memukul. Ini kata Umar pernah mengatakan kepada tukang cambuk. Ini perhatikan, tukang cambuk yang berzina ya. Jangan angkat ketiakmu. Berarti nggak boleh mukul lu. Nggak boleh. Wah, gitu. Berarti gini aja. Artinya apa? Ketiak ini nggak terlihat. Oh, gini kan nampak. Berarti ngeri kali mukulnya kan? Nah, gini aja. Yang teringat dulu di pesantren, masih nyantri dulu saat Arifin kan mukul santri yang pelanggaran berat, pelanggaran syariat. Beliau mukul lagi nih, mencambuknya, diukur gini. Jadi nggak gini kok. Ya. Jangan memukul di satu tempat. Kalau bisa pisah-pisah. Harus ada rentang waktu antara pukulan pertama dengan berikutnya. Misalnya kita memukul 5 kali, jangan pok. Terus, nah, biar dia menikmati rasa sakit dulu kan. Saya memukul santri gitu. Sakit Ustaz. Nah, rasakan dulu. Udah selesai dah kan. Nah, lagi. Terus sakit gitu kan. Jadi kalau nggak terasa dia udah hilang dah 5 dah aman dia. Oh, nggak sakit kok kata dia kan. Coba dipang, nah, biar dulu rasain. Ya. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama jangan memukul sampai angkat ketiaknya, artinya terlalu kuat. Jangan mukul satu tempat dan harus ada rentang waktu. Yang ketiga, tempat yang boleh dipukul. Di mana-mana boleh selain wajah. Wajah ini berarti semua lah ya, kepala. Kemudian
kemaluan. Berarti nggak ada apa? Berarti tangan. Kalau kata para salaf, tangan, kaki, betis. Ya. Ya, ini tangan, kaki. Selain itu di mana-mana boleh sebenarnya. Punggung, boleh nggak berarti? Boleh. Ini paha, boleh nggak? Boleh. Tangan, boleh nggak? Boleh. Malah bagus nih kalau pukul tangan ini. Refleksi, dia bikin refleksi. Ya, serbatullah ya. Dia refleksi. Tepok gitu kan. Dia refleksi gitu kan. Itu tuh. Jadi wajah nggak boleh ya. Ya, wajah nggak boleh dan jangan mukul pakai tangan. Kemudian yang keempat, tidak boleh memukul disertai amarah. Ini tadi. Jadi kalau kita mau mukul, mau kita pukul nih, kita lagi marah, tunda dulu, hilangkan dulu marahnya. Udah hilang marahnya jadi mukul Ustaz. Gitu ya? Ya enggak. Ingat, mukul itu bukan karena kita sakit hati Bapak Ibu. Ini berat, memang sekali lagi berat ya. Kita memukul anak itu bukan karena kita marah kelakuan, karena kita ingin mendidik dia. Makanya bisa jadi selama ini anak kita pukul, tapi kok nggak berubah juga. Bisa jadi mungkin kita mukulnya dengan amarah. Nah, coba dirubah. Jadi mukulnya itu karena ingin mendidik. Jadi kalau marah, letak dulu. Nanti dipukul. Udah tenang dia baru panggil, sini nak. Wah, udah nggak enak Ustaz mukulnya. Ya memang harus seperti itu. Ya, jadi jangan kau ini ketepok. Udah. Ya, anak tadi nggak merasa diajari, dia merasa dipukulin, akhirnya dia dendam. Tapi berat ya, memang berat. Yang kelima, ini sebenarnya mau disampaikan, berhenti memukul jika anak menyebut nama Allah. Ya Allah, gitu kan. Pukul. Ya Allah Ustaz. Gitu. Ini hukumannya 5 kali Ustaz pukul. Baru 2 kali, ya Allah Ustaz, berhenti terpaksa. Makanya saya bilang maunya nggak usah disampaikan. Gitu. Ini santriwati boleh dipukul. Ini ustazah ke santriwati kalau apa pukul aja. Kalau di pesantren itu anak putri itu kayaknya kalau apa melanggar itu kayaknya nggak pernah dipukul. Gitu. Anak putra capek dipukul. Jarang ya. Nah, jadi kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian memukul pelayannya, artinya memukul karena melakukan kesalahan, lalu dia menyebut nama Allah, maka hendaklah dia mengangkat kedua tangannya, artinya berhenti. Nah, timbul pertanyaan, kalau anak mengetahui hal itu, dia akan menjadikan sebagai senjata. Gimana dong? Jawabannya gimana? Ya, tetap kita harus berhenti. Kenapa? Karena itu memberikan pengajaran. Karena si anak sudah mengagungkan Allah, menyebut nama Allah. Ya sudah. Maka jangan main-main dengan nama Allah. Takutnya belum dipukul dah, ya Allah Ustaz itu. Belum dipukul lagi, Pak. Ya. Nah, tapi jangan jadikan apa ya? Senjata ya. Ya. Jangan jadikan senjata. Ya. Gimana caranya Ustaz kalau mukul? Tutup telinganya. Jadi nggak dengar dia bilang nama Allah gitu kan. Ya nggak boleh. Yang jelas kalau memang melakukan kesalahan maka siap untuk diberi pengajaran. Bukan dihukum ya, diberi pengajar supaya lebih baik lagi. Baik, selesai. 5 aturan memukul. Tadi yang pertama alat pukulnya, kemudian yang kedua cara memukul, ketiga tempat yang boleh dipukul, keempat tidak boleh memukul dengan amarah, yang kelima berhenti memukul jika anak sudah menyebut nama Allah. Ya, artinya menyebut nama Allah itu karena dia sudah kesakitan gitu ya, merasakan sakit. Ya, tapi kalau enggak ya lanjut terus sampai selesai. Tapi maksimal 10 kali ya. Selesai Bapak Ibu. Ya, yang terakhir ini ada hadis-hadis seruan Nabi kepada para orang tua, 40 hadis. Tapi saya rasa kebanyakan sudah saya sampaikan selama pembahasan kitab ini. Ada pertanyaan sampai sini?